Kita lanjutkan sekarang untuk nomor Sumeneb. Silakan KPU. Terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Hakim Yunisar selaku kuasa hukum KPU Sumeneb. Dalam persidangan ini saya bersama dengan komisioner KPU Sumeneb dari divisi hukum, Ya. Bapak Farid. Pokok-pokoknya saja, Pak. Baik Yang Mulia, kami lanjutkan. Jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb terhadap permohonan perkara nomor 206 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb tahun 2004 nomor urut 1, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang bertanda tangan di bawah ini nama Nur Samsi, jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pendahuluan dan seterusnya juga dianggap dibacakan. Berikutnya terkait dengan dalil eksepsi. Yang pertama terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb tahun 2024. Oke. Dengan dasar hukum dianggap dibacakan. Oke. Tingkat waktu. Tenggang sebelum ke tenggang waktu, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum Yang Mulia. Oke. Terkait dengan legal standing. Menurut termohon, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan aku dengan alasan sebagaimana termohon sebagai berikut. Oke, nggak usah dibacakan ya. Dianggap dibacakan Yang Mulia. Tenggat waktu bagaimana? Pengajuan permohon melebihi ambang batas yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 158. Oke, kalau tenggang waktu? Tenggang waktu menurut termohon, pengajuan pemohon melewati tenggang waktu yang telah ditentukan Yang Mulia, di mana dalam penetapan perolehan hasil termohon pada hari Kamis tanggal 5 Desember pukul 23.45. Oke, Kamis, Jumat. Kamis Yang Mulia, tanggal Ya, 5. tanggal 5 ya. Siap Yang Mulia. Berarti kan harinya, kalau harinya hari Kamis, hari tinggal kerja. hari Kamis, Jumat, dan Senin. Betul Yang Mulia. Oke. Lalu, Sedangkan mengacu pada akta pengajuan permohonan, permohonan aku diajukan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024. oke. Dengan demikian, Menurut termohon ini melewati melewati tenggang Yang waktu. Oke. Permohonan tidak jelas, apa yang mau disampaikan? permohonan tidak jelas terkait dengan yang pertama, pokok-pokok permohonan dan petitum dari dalil permohonan pemohon yang mendalilkan terjadinya dugaan TSM Yang Mulia tidak menerangkan dengan jelas dan pasti di mana daerah yang terdampak tersebut. Termasuk di dalamnya adalah apakah fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh pemohon bersifat terstruktur, meliputi pelanggaran yang dilakukan secara kolektif, bukan aksi individual Yang Mulia, oleh aparat struktural pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilu kada, bersifat sistematis, pelanggaran yang dilakukan benar-benar dilakukan secara matang, dan pelanggaran yang bersifat masif, meliputi dampak pelanggaran yang sangat luas dan bukan sporadis. Berikutnya terkait dengan dalil permohonan pemohon yang tidak jelas dan kabur sebagai berikut Yang Mulia. Seperti dalil permohonan pemohon pada tabel Kecamatan Sepekan pada halaman 17, Desa Pegerungan Besar TPS 9, pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 105%,
70,45%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 70,50%. Itu bukti T9 ya. Betul Yang Mulia. Oke, lanjut. Kemudian Kecamatan Arjasa Yang Mulia, Ya. Yang Mulia juga demikian. Di TPS 1 pemohon mendalilkan jumlah tingkat kehadiran 100%, namun setelah kami hitung dengan cermat, jumlah tingkat kehadirannya adalah 97,74%, bukti T11 Yang Mulia. Oke. Berikutnya pemohon menyebutkan Ini TPS soal kehadiran ya, kita anggap di kami bisa mengikuti semua ini kalau soal tingkat kehadiran. Baik, Yang Apalagi Mulia. poinnya setelah itu? Yang kedua adalah terkait dengan permohonan pemohon pada tabel prosentase mengenai rincian perhitungan suara per TPS Yang Mulia, Ya. di mana di dalam Kecamatan Sepeken pada halaman 17, TPS 4 Desa Sepanjang, pemohon mendalilkan terdapat kelebihan 1 suara, di mana total perolehan pemohon dan pihak terkait total perolehan 358, sementara jumlah kehadiran 357 bukanlah merupakan anomali, karena terdapat 1 pemilih tambahan yang diabaikan oleh pemohon berdasarkan dokumen C hasil KWK TPS 4 Desa Sepanjang Kecamatan Sepeken bukti T21. Sama halnya dengan TPS 5 Desa Sepanjang, pemohon mendalilkan C hasil KWK dicoret untuk suara pemohon. Koreksi yang dilakukan oleh petugas KPS telah disetujui oleh saksi pemohon dan pihak terkait, sehingga dapat dikatakan bahwa proses penghitungan hasil perolehan suara berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi pemohon. Hal ini diperkuat perolehan di TPS 5 Desa Sepanjang berkesesuaian dengan hasil perolehan yang tertuang dalam model di hasil Kecamatan KWK Bupati Kecamatan Sepeken, bukti T22 Yang Mulia. Kemudian di TPS 7 Desa Sepanjang pemohon mendalilkan melebihi dari jumlah DPT, di mana jumlah DPT sejumlah 379, sementara kehadiran sejumlah 384 pemilih. Namun dalam hal ini, pemohon tidak cermat melihat model C hasil KWK yang tercatat terdapat 5 pemilih tambahan. Berdasarkan dokumen C hasil KWK TPS Desa Sepanjang Kecamatan Sepeken bukti T23. Oke Pak, Dan itu soal-soal yang seterusnya itu kita anggap selesai. Ada yang lain Pak? Yang Mulia. Ini soal poin berikutnya itu surat kuasa tidak sah itu apa Pak? Ini belum pokok permohonan itu Pak. Baik Yang Mulia. Dalil eksepsi surat kuasa khusus tidak sah, bahwa mencermati permohonan pemohon yang telah diregistrasi pada hari Jumat 3 Januari 2025 dalam perkara nomor 206, pemohon memberikan kuasa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Desember kepada kuasa hukum pemohon, para advokat yang berkantor pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Institusi Agama Islam Negeri Yayan Madura, bahwa pada tanggal 8 Januari 2025 di dalam agenda persidangan pendahuluan sebagaimana risalah sidang perkara nomor 206, kuasa hukum pemohon menyampaikan terdapat perubahan pada surat kuasa yang semula menggunakan LKBH Madura menjadi atas nama law firm. Itu dianggap tidak sah ya? Betul Yang Mulia. Oke, lanjut. Karena permohonannya Langsung ke pokok permohonan Pak, LKBH. ini udah mau habis ini. Siap Yang Mulia. Apalagi Pak? Mohon waktu Yang Mulia. Iya. Ini waktu kita jalan terus nih Pak. Baik, terkait pokok permohonan Yang Mulia, Kalau begitu Bapak terus termohon petitum saja Pak. menegaskan Apa yang mau di pokok permohonan Pak? pokok permohonan termohon menegaskan Yang Mulia bahwa termohon telah melaksanakan tahapan pilkada sesuai dengan prinsip pemilu yang luber dan jurdil, serta dalam seluruh tahapan dan jadwal pemilihan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan
tercermin di dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka dengan disaksikan oleh saksi masing-masing pasangan calon, pengawas tempat pemungutan suara sampai dengan Badan Pengawas Pemilu tingkat kabupaten termasuk dapat disaksikan oleh masyarakat luas. Berikutnya, terhadap dalil pemohon terkait dengan menurut pemohon, perolehan suara yang memenangkan pihak terkait dilakukan dengan money politik dan cara-cara melanggar hukum disebabkan adanya banyaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif adalah dalil yang harus ditolak. Berikutnya, terhadap dalil pelanggaran yang disampaikan oleh pemohon, diantaranya disebutkan dalam dalil permohonan yang mulia terkait dengan money politik serta menggunakan fasilitas negara merupakan kewenangan lembaga lain yang mulia. Oke Pak, Bapak terus petitum sekarang Pak. Baik yang mulia. Dalam petitum, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb nomor 2627 tahun 2024 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb tahun 2024 pada hari Kamis tertanggal 5 Desember 2004 pukul 23.45 WIB. 3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb tahun 2024 pada hari Kamis tertanggal 5 Desember 2024 pukul 23.45 WIB yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon nomor urut 1 dengan perolehan suara 249.597. Baik, dianggap dibacakan yang mulia. Ya. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Pihak terkait, silakan. Tolong mic-nya Pak. Oke. Bapak KPU. Itu mic-nya di. Silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kita bacakan pada pokok-pokoknya. Mohon izin yang mulia. Hal keterangan pihak terkait terhadap perkara nomor 206 garing PHPU titik PUP strip XX 23 garing 2025 yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb nomor urut 1. Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, kami atas nama Ahmad Fauzi Wongso Judo SHMH dan Kiai Haji Imam Hashim selaku pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2. Selanjutnya kami langsung pada eksepsi yang mulia. Ya. Pertama terkait dengan eksepsi kewenangan yang mulia. Ya. Mohon izin dianggap dibacakan yang mulia. Ya, terus. Kami mohon izin langsung masuk ke tenggang waktu pengajuan permohonan yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Tenggang waktu pengajuan permohonan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 5 Undang-Undang 10 2016 junto pasal 7 ayat 2 PMK. Kesimpulannya saja, Pak. Nggih, yang mulia. Apa kesimpulan kita pengajuan menurut kesimpulan kita yang mulia, pihak terkait dalam hal ini permohonan yang diajukan oleh pemohon telah melewati batas waktu karena permohonan yang diajukan adalah tanggal 10 Desember 2024, padahal secara faktual harusnya dengan penetapan yang dilakukan oleh KPU tanggal 5 Desember pukul 23.45, maka kemudian batas 3 harinya seharusnya adalah tanggal 9 Desember 2024. Sehingga terhadap permohonan tersebut kami mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima yang mulia. Oke, lanjut. Selanjutnya terkait dengan kedudukan pemohon atau legal standing yang mulia. Terhadap legal standing kami menilai bahwasannya tidak memiliki legal standing ya? Tidak memiliki legal standing karena telah melewati ambang batas di mana
Kesimpulannya melewati Iya. ambang batas. Nggih, melewati ambang batas karena seharusnya karena perolehan atau selisih keduanya antara pasangan nomor urut 1 dengan nomor urut 2 adalah 130.261 suara atau 20,7% selisihnya. Oke. Pokok permohonan. Oke. Untuk mohon izin yang mulia, kita juga terkait dengan legal standing, kita juga memasukkan terkait dengan legalitas atau keabsahan surat kuasa yang mulia. Oke, dicatat. Oke. Lanjut sekarang pokok permohonan. Langsung pokok permohonan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang mulia. Terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Mohon izin untuk menyampaikan pokok permohonan. Bahwa berdasarkan bahwa terhadap dalil-dalil dalam perbaikan permohonan pemohon sebelum memberikan tanggapan secara rinci sesuai konstruksi permohonan, pihak terkait secara tegas menyatakan menolak secara keseluruhan dalil-dalil pemohon tersebut, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh pihak terkait. Hal ini didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut. Bahwa pihak terkait menanggapi dan membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh permohonan mengenai kesalahan perhitungan suara yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ya. Bahwa dalil yang diajukan pemohon tidak mampu mendalilkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon, baik dalam posita maupun petitum, sehingga pemohonan harus dianggap tidak memenuhi prosedur formil permohonan perselisihan hasil pilkada, sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 ayat 3 huruf B angka 5 peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 3 tahun 2024 yang untuk selanjutnya dianggap telah dibacakan. Oke. Kemudian poin yang tersangkut dengan Pak Said Abdullah itu. Ya. Pelanggaran yang dilakukan oleh HM Said MH Abdullah. Halaman 26. Baik, pihak terkait membantah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh MH Said Abdullah. Apa bantahannya? Ada di halaman 28 yang mulia. Ya, apa itu Bahwa bantahan? pihak terkait terhadap dugaan kampanye yang dilakukan secara terbuka oleh MH Said Abdullah sebagai turut dalam halaman tersebut yang didalilkan oleh permohonan akhwo mengenakan kaos bertuliskan angka 2 secara kompak tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai atribut kampanye. Kemudian halaman ke-29 bahwa apabila kaos yang bertuliskan angka 2 yang tidak menyebutkan nama pasangan calon dan foto pasangan calon, maka kaos yang bertuliskan angka 2 adalah bersifat umum atau general. Bahwa pihak terkait membantah adanya perbuatan bagi-bagi uang yang dilakukan oleh MH Said Abdullah yang didalilkan oleh pemohon dilakukan di lingkungan lembaga pendidikan dengan membagi-bagikan yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Ya. Bahwa MH Said Abdullah mengadakan agenda di masa rises yang merupakan bagian dari agenda anggota Dewan yang dilakukan di luar gedung DPR untuk menjumpai konstituen di daerah pemilihannya atau dapil masing-masing dengan menggunakan fasilitas dan anggaran negara untuk kegiatan rises. Tidak ada hubungannya dengan kampanye yang menyatakan dukungan kepada paslon nomor urut 2. Bahwa MH Said Abdullah mengadakan agenda di masa rises sebagaimana ketentuan masa rises tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang MD3 yang selanjutnya dianggap telah dibacakan. Oke, yang MH Said, oke, selesai. Sekarang terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi Wongso Judo. Halaman 32. Oke. Pihak terkait membantah dalil pemohon yang menyatakan Bawaslu dan KPU tidak netral serta memihak kepada pasangan calon nomor urut 2. 32. Ini yang ini kok belum Anda selesai jelaskan ini. Yang halaman Oh, 32. mohon maaf yang mulia. Pelanggaran Iya. dilakukan oleh Ahmad Fauzi Wongso Judo. Oh, baik yang mulia. Pihak terkait membantah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi Wongso Judo. Bahwa pihak terkait membantah dalil tersebut pada tanggal 26 November 11.30 di Balai Desa Legung Timur dengan melakukan perbuatan pengumpulan warga, menyampaikan janji-janji dan membagikan kartu e-kusuka, nelayan dan BJS yang selanjutnya telah dibacakan. Bahwa agenda tertanggal 26 November 2024 Bupati Ahmad Fauzi Wongso Judo mendapati undangan dari Aliansi Pemuda Reformasi Melawan atau yang disingkat Alarm yang mengadakan kegiatan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan, ojek dan caktor serta pelayanan inklusif yang dilaksanakan di Aula Cemara Puskesmas Legung dan membagikan kartu tersebut yang berkapasitas sebagai Bupati Sumeneb semata sebagai bentuk upaya mensejahterakan masyarakat Kabupaten Sumeneb. Video bukti PT 10 Jadi ketika ini dia sudah tidak cuti lagi ya?
Ahmad Fauzi Tidak, Yang Wongso Judo ini sudah nggak cuti lagi? Tidak, Yang Mulia. Karena begitu selesai masa kampanye, langsung tugas, langsung mengumpulkan orang ya? Iya, Yang Mulia, karena ada agenda sesuai dengan kegiatan tersebut, Yang Mulia. Ya. Terus, Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas terbantahkan semua dalil pemohon yang mengaitkan pelanggaran pemilu Kada Sumeneb dengan Bupati Ahmad Fauzi Wongso Judo. Selanjutnya pihak terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima. apalagi yang mau disampaikan? Bahwa terhadap dalil pemohon tersebut adalah bersifat asumtif yang tidak berdasar secara fakta dan fakta hukum Dalil apa yang asumtif ini? yang menyatakan berdasarkan halaman 33, Yang Mulia. Oke, dibacakan dulu. Ini kan soal netralitas KPU ya. Iya, baik. Lanjut, orang KPU aja tidak bantah tadi kok Anda aja yang bantah? Ya, baik, Yang Mulia. KPU nggak membantah tadi itu. Lanjut, Waktunya yang tidak cukup, Yang Mulia. Oh ya. lanjut. Masuk petitum. Mohon izin untuk menyampaikan petitum yang Iya. Lanjut petitum. dalam eksepsi, menyatakan eksepsi pihak terkait diterima secara keseluruhan. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya. 3. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara AHO karena merupakan sengketa proses pemilu. 4. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam permohonan AHO. 5. Menyatakan permohonan pemohon didaftarkan melebihi batas waktu yang ditentukan. 6. Menyatakan permohonan pemohon obscurable karena objek sengketa tidak jelas atau kabur. Dalam pokok permohonan, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. 2. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb nomor 2627 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. 3. Memerintahkan termohon untuk menetapkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Ahmad Fauzi Wongso Judo SHMH dan Kiai Haji Imam Hasim SHMH sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb tahun 2024. Cukup ya? Cukup, Yang Mulia. Sekarang Bawaslu. Ini kalau dilihat tebalnya hampir 200 halaman ini. 185 yang. Iya, hampir 200 halaman. Iya. Kalau Anda bacakan satu halaman ini sampai menjelang Ramadan kita tidak selesai-selesai. Mohon izin sudah diresum ya. Silakan resumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, mohon berkenan kami Bawaslu Kabupaten Sumeneb menyampaikan keterangan dalam perkara nomor 206. Selanjutnya dianggap dibacakan. Perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb tahun 2024. Berdasarkan hasil pengawasan, kami akan menyampaikan beberapa pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok permohonan. Kami telah membuat keterangan tertulis berikut bukti-buktinya yang sudah diplenokan dan ditandatangani semua komisioner Bawaslu Kabupaten Sumeneb terhadap pokok keterangan tertulis selain yang kami bacakan, mohon dianggap telah dibacakan. Sebelum kami membacakan keterangan terhadap pokok-pokok dalil yang dimohonkan oleh pemohon, perlu kami sampaikan Yang Mulia bahwa ada 339 TPS yang didalilkan oleh pemohon. Ini satu kami coret karena tidak ada TPS-nya, yakni TPS 09 Desa Angon-Angon. Berdasarkan SKP TPS kami, di Desa Angon-Angon itu TPS-nya hanya sampai TPS 08 ya, Yang Mulia. Biasalah nambah sedikit kalau Madura. Gitu. Ya. Siap, pemohon yang menambah Yang Mulia. Oke. Perlu kami jelaskan juga Yang Mulia, saksi yang hadir dari 338 TPS itu untuk paslon 01 ada 334 saksi yang hadir. Terus paslon 02 ada 333. Kalau 01 berapa saksi yang hadir? 334 Yang Mulia. 334. Kalau 02? Paslon 02 333. 333. Jumlah TPS berapa? Di Sumeneb ini? 1971 Yang Mulia. Dengan loksus 1971.
Jadi tidak semua TPS ada saksinya ya? Ini yang didalilkan yang mulia. Oke. Dari 338 yang didalilkan, Ya. saksi yang hadir untuk paslon 01 334 yang mulia. Oke, 02 330. 02 333 yang mulia. Oke, apa yang mau dijelaskan? Saksi yang tanda tangan Ya, dari TPS yang didalilkan untuk paslon 01 332, oke. untuk paslon 02 332 yang mulia. Untuk soal tanda tangan ini sama kedudukannya. Siap. Lanjut. Saksi tidak hadir paslon 01 dari TPS yang didalilkan ada 4 TPS, paslon 02 5 TPS, saksi yang tidak tanda tangan untuk paslon 01 berada di 6 TPS, paslon 02 juga di 6 TPS yang mulia. Nanti Lanjut. kesimpulannya itu diserahkan juga ya, poin-poinnya tadi. Siap yang mulia. Oke, lanjut. Bahwa yang pertama, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Bupati Sumeneb, pejabat negara dalam kurung MH Said Abdullah selaku Ketua Banggar DPR RI dan sekaligus tim kampanye pasangan calon nomor urut 2 terang-terangan melanggar undang-undang dengan melakukan money politik serta menggunakan fasilitas negara. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan berkaitan dengan dalil pemohon di atas, bahwa tidak pernah ada laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sumeneb baik dari pemohon maupun dari masyarakat. Akan tetapi berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan sebagaimana bukti PK 5 sampai PK 9 halaman 5 sampai 7 yang pada pokoknya terhadap kegiatan tersebut tidak terdapat materi kampanye, akan tetapi merupakan kegiatan reses yang kapasitasnya sebagai anggota DPR RI. Tapi pakai baju nomor 2 ya? Siap yang mulia. Iya. Siap yang Pakai mulia. baju. Apakah yang pakai itu apa itu aja? Pak Abdullah itu aja atau semua peserta yang hadir di situ dikasih baju nomor 2? Hanya yang Pak Said Abdullah yang mulia. Pak Said Abdullah aja yang pakai nomor Iya, 2. tim yang datang yang mulia. Tim yang datang. Iya, Tapi masyarakat nggak pakai nomor 2. tidak yang mulia. Pakai nomor 1 enggak? Tidak juga yang mulia. Tidak juga. Oke, lanjut. Siap. Kedua, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Bawaslu tidak memberikan informasi status laporan, bahwa pada papan pengumuman di Bawaslu juga tidak terdapat pemberitahuan status laporan dari pihak lapor. Berkenaan dengan pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Sumeneb sudah melakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Juknis Penanganan Pelanggaran. Semua status laporan dan keputusan Bawaslu Kabupaten Sumeneb dalam proses penanganan pelanggaran selalu diumumkan di papan informasi dan diinformasikan kepada pelapor dan terlapor baik secara langsung maupun melalui surat elektronik atau WA. Sebagaimana bukti pada video bukti 10 PK 10 sampai di PK 63. Oke, lanjut. Berkaitan dengan penanganan pelanggaran, bahwa Bawaslu Kabupaten Sumeneb sudah melakukan sebanyak 21 penanganan pelanggaran, baik yang ditangani langsung oleh Bawaslu di tingkat kabupaten maupun yang ditangani oleh Panwas Kecamatan. Dari 21 penanganan pelanggaran tersebut terperinci sebagai berikut. 1. Sebanyak 14 laporan atau temuan diregistrasi. 2. Sebanyak 7 laporan atau temuan tidak dapat diregistrasi. Dalil permohonan ketiga, Ya. bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan saksi-saksi pemohon dipukuli, diintimidasi, dan tidak diberi akses memperoleh model C daftar hadir pemilih tetap KWK. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Sumeneb telah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi nomor 010 dan seterusnya dianggap dibacakan dengan mengeluarkan surat rekomendasi kepada KPU Sumeneb untuk dilakukan PSU dan mengevaluasi ketua dan anggota KPPS pada TPS 03 Desa Pemolokan Kecamatan Kota Sumeneb. Bawaslu juga memberhentikan PTPS pada TPS tersebut. Video bukti PK 53 sampai di PK 63 yang mulia. Terus. Keempat, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan KPU Sumeneb tidak netral atau berpihak pada pasangan calon nomor urut 2. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumeneb tidak pernah menerima laporan berkaitan dengan hal tersebut yang mulia. Kelima, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak ada pemungutan suara atau pemungutan suara hanya formalitas. KPPS langsung merekap sendiri hasil surat suara dan sebelum pemilihan, surat suara sudah tercoblos untuk pasangan calon nomor urut 2.
terhadap dalil permohonan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumeneb A, bahwa berkenaan dengan pokok permohonan yang mendalilkan berkaitan dengan TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Sumber Nangka, Kecamatan Arjasa, bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada TPS tersebut, pada pengawas TPS 1, 2, 3 Desa Sumber Nangka, Kecamatan Arjasa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan, tidak terdapat keberatan dari saksi pemohon yang disampaikan secara lisan dan tertulis pada formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi vide bukti PK 64. B. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan nomor 5 huruf C, D, dan E pada halaman 15 dapat menjelaskan sebagai berikut. Berdasarkan laporan hasil pengawasan di TPS 3 Desa Bilepora Rebe, Kecamatan Lenteng, TPS 4 Desa Sembakati, Kecamatan Arjasa, dan TPS 3 Desa Masa 5, Kecamatan Masa Lembu, saksi 01 di TPS tersebut menandatangani dan tidak ada keberatan. Vide bukti 68-69 yang mulia. Oke. Keenam, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan partisipasi pemilih 80% sampai lebih dari 100%. Padahal terdapat pemilih yang sudah mati, pemilih tinggal di luar Madura, pemilih yang tidak diberi formulir C6 tapi tetap mencoblos. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, bahwa berdasarkan hasil pengawasan di 338 TPS yang tersebar di 23 kecamatan, seluruh saksi yang hadir menandatangani C hasil dan tidak mengisi formulir C kejadian khusus dan keberatan. Itu di saksi. tingkat kecamatan ya? Siap yang mulia. Oke, lanjut. Ketujuh, bahwa permohonan pada pokoknya mendalilkan penggunaan pemilih ganda, meninggal, tidak dikenal dan berada di luar kota. Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Sumeneb sudah memberikan keterangan dalam keterangan tertulis secara terperinci dan dilengkapi dengan bukti laporan hasil pengawasan selama tahapan pemilihan. Vide bukti PK 430 sampai 485 yang mulia. Demikian dan kami sampaikan, terima kasih yang mulia. Terima kasih. Nanti tolong ringkasannya disampaikan juga ke kami di luar yang yang 185 halaman ini. Siap yang mulia. Supaya cukup 200 deh. Terima Siap kasih. yang mulia. Terima kasih kepada Bawaslu Sumeneb. Sekarang terakhir kita masuk ke Kota Medan. Mohon izin yang mulia, Ya. Dari pihak termohon mengajukan renvoy dan selengkapnya nanti kita sampaikan secara tertulis. Terima kasih yang mulia. Tidak ada renvoy lagi, Pak. Siap yang mulia. Silakan. Nanti kalau Bapak dikasih renvoy, nanti pemohon minta renvoy pula, Pak. Daripada kacau permainan kita nih, mendingan Bapak dilarang melakukan renvoy gitu.